Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Sekarang kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, muatan pelajaran IPS dan SPDP. Sebelum belajar, mari kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini antara lain muatan pelajaran IPS, siswa dapat mengetahui kenampakan alam dan buatan serta manfaatnya dengan tepat. Muatan pelajaran SPDP 1. Siswa dapat menjelaskan properti daerah dan pola lantai dalam tari bertema dengan baik. 2. Siswa dapat menyebutkan contoh tari dan alat musik pengiringnya dengan tepat. Tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Muatan pelajaran IPS tentang kegiatan ekonomi berdasarkan kenampakan alam di sekitar, serta kenampakan alam dan kenampakan buatan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dengan kenampakan alam yang berbeda-beda. Perbedaan kenampakan alam tersebut menyebabkan kegiatan ekonomi masyarakat juga berbeda sesuai dengan potensi alamnya. Jadi, kenampakan alam mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat sekitar. Kegiatan ekonomi akan menyesuaikan kondisi alam di sekitarnya, terutama kegiatan ekonomi yang menggunakan bahan baku alam. Kegiatan ekonomi tersebut dilakukan di sekitar sumber bahan baku untuk memudahkan pemenuhan bahan baku. Dengan demikian, biaya produksi dapat dikurangi. Contoh kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kenampakan alamnya. Kenampakan alam gunung, di bidang pertanian, kegiatan ekonominya petani sayur. Di bidang perkebunan, kegiatan ekonominya petani kebun. Di bidang peternakan, kegiatan ekonominya peternak. Di bidang perdagangan, kegiatan ekonominya pedagang. Dan di bidang jasa, kegiatan ekonominya pengusaha hotel atau penginapan. Kenampakan alam dataran tinggi. Di bidang pertanian, kegiatan ekonominya petani sayur. Di bidang perkebunan, kegiatan ekonominya petani kebun. Di bidang peternakan, kegiatan ekonominya peternak. Di bidang perdagangan, kegiatan ekonominya pedagang. Dan di bidang jasa, kegiatan ekonominya pemandu wisata. Kenampakan alam dataran rendah. Di bidang pertanian, kegiatan ekonominya petani sayur. Di bidang peternakan, kegiatan ekonominya peternak. Di bidang perdagangan, kegiatan ekonominya pedagang. Di bidang perindustrian, kegiatan ekonominya buruh. Dan di bidang jasa, kegiatan ekonominya pegawai kantor. Kenampakan alam rawa. Di bidang pertanian, kegiatan ekonominya petani. Di bidang perhutanan, kegiatan ekonominya penebang kayu. Di bidang peternakan, kegiatan ekonominya peternak. Dan kegiatan perikanan atau di bidang perikanan, kegiatan ekonominya adalah nelayan.
Lalu ada juga kenampakan alam pantai. Di bidang pertanian, kegiatan ekonominya adalah petani kelapa. Di bidang perdagangan, kegiatan ekonominya adalah pedagang ikan. Di bidang jasa, kegiatan ekonominya pengrajin. Dan di bidang perikanan, kegiatan ekonominya nelayan dan petani garam. Contoh yang lainnya, kenampakan alam laut. Di bidang pertambangan, biasanya kegiatan ekonominya karyawan tambang, nahkoda, karyawan perusahaan, pelayaran. Di bidang jasa, kegiatan ekonominya karyawan di perusahaan bongkar muat barang. Di bidang perikanan, kegiatan ekonominya nelayan. Indonesia memiliki ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau memiliki kenampakan alam yang beragam. Ada kenampakan alam dan ada kenampakan buatan. Masyarakat memanfaatkan kenampakan alam dan kenampakan buatan dalam berbagai bidang. Nah, apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam sering dikenal dengan istilah bentang alam. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam. Peristiwa alam itu membentuk permukaan bumi melalui proses patahan dan lipatan dari tenaga di bumi. Contoh dari kenampakan alam seperti gunung, pegunungan, pantai, laut, sungai, samudra, danau, dan lainnya. Nah, ada pula pemanfaatan kenampakan alam dalam bidang ekonomi. Contohnya pegunungan. Dimanfaatkan dalam bidang ekonomi yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pegunungan melalui pariwisata. Lalu ada kenampakan alam laut. Dimanfaatkan dalam bidang ekonomi yaitu meningkatkan hasil jual beli di pasar ikan. Dan kenampakan alam sungai dimanfaatkan dalam bidang ekonomi untuk membantu petani memelihara ikan. Selanjutnya, kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contoh dari kenampakan buatan adalah sawah, sekolahan, bandara, pelabuhan, kebun binatang, perkotaan, terminal, waduk, dan lainnya. Sama halnya dengan kenampakan alam, kenampakan buatan juga dimanfaatkan dalam bidang ekonomi. Contohnya kenampakan buatan sawah dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil jual beli beras atau sayur di pasar. Lalu, kenampakan buatan kebun binatang dimanfaatkan untuk melindungi hewan-hewan langka. Dan kenampakan buatan perkotaan dimanfaatkan untuk menciptakan lapangan kerja. Sekarang kita sudah masuk ke tema 5, subtema 2, muatan pelajaran SPDP tentang pola lantai dan properti tari. Properti tari daerah dan fungsinya. Properti tari adalah perlengkapan atau alat yang digunakan dalam pertunjukan tari. Fungsi dari properti tari antara lain untuk memberikan keindahan pada tarian dan untuk media dalam menyampaikan makna tarian. Gambar di samping merupakan contoh dari beberapa properti tari. Ada kipas, topeng, selendang, dan piring.
properti tari daerah dan fungsinya. Properti tari juga dapat menunjukkan ciri khas tarian atau tema tarian. Contohnya pada tarian Benderong Lesung berasal dari Provinsi Banten. Alu dan lesung dalam tari Benderong Lesung membantu menggambarkan kegiatan masyarakat Banten saat menyambut datangnya musim panen. Berikutnya tentang properti tari dan pola lantai dalam tari bertema. Tari tradisional di Indonesia memiliki banyak tema. Misalnya, tarian dengan tema alam dan kepahlawanan. Pada tarian dengan tema alam, gerak tari yang dilakukan dapat meniru kehidupan di alam, misalnya meniru gerakan hewan. Properti tari yang digunakan dapat memakai benda alam seperti dedaunan, bulu hewan, atau akar-akaran. Properti juga bisa menggunakan benda yang dibuat menyerupai sayap dan mahkota yang menyerupai kepala burung. Contohnya adalah di sini ada tarian Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan meniru gerak burung enggang atau rangkong. Properti yang digunakan adalah bulu-bulu burung enggang tiruan yang diikatkan pada jari tangan. Contoh selanjutnya adalah tari merak dari Jawa Barat. Tari merak dari Jawa Barat meniru gerakan burung merak. Adapun properti yang digunakan adalah selendang dengan warna dan motif yang menyerupai burung merak. Berikut adalah contoh pola lantai dalam tari merak. Ada pola lantai lurus, pola lantai lurus berlawanan arah, pola lantai melingkar, dan pola lantai lurus berhadapan. Pementasan tari dengan iringan musik. Pementasan tari adalah kegiatan menampilkan karya seni tari yang bertujuan untuk menghibur penonton. Pementasan tari juga bertujuan untuk menghargai sebuah karya seni tari yang dibuat oleh pencipta karya seni tersebut. Iringan musik dalam tari berfungsi sebagai pengiring gerakan tarian, mengatur cepat dan lambatnya tarian, dan memberi gambaran suasana tari. Iringan musik dalam tari dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah iringan musik yang berasal dari manusia. Contohnya seperti tepukan tangan, hentakan kaki, atau nyanyian. Yang kedua, iringan musik dari alat musik. Contohnya dari gamelan, rebana, gendang, gambang kromong, dan alat musik band. Pementasan tari dengan iringan musik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pementasan tari, antara lain gerak tari yang sesuai dengan tema tarian, pola lantai, tempat pertunjukan, properti, busana tata rias, dan musik pengiring. Kemudian, contoh tarian dan alat musik pengiringnya antara lain ada tari saman dari Aceh yang diiringi musik rebana, tari serimpi dari Yogyakarta diiringi musik gamelan, dan tari lenong dari Betawi diiringi musik gambang kromong. Berikut adalah gambar dari contoh tarian dan alat musik pengiringnya. Selanjutnya akan ada tugas untuk anak-anak yang harus dikerjakan, yaitu mengerjakan latihan soal di buku pena 5B halaman 126 muatan pelajaran SPDP dan IPS.
Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak semua bisa memahami materi dengan baik ya. Tetap semangat belajar, rajin ibadah dan murojaah, serta jaga kesehatan selalu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.